Nah, sekarang kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Masih ingat nggak doanya ini? Sebelum belajar, yang dulu pas di sekolah itu. Masih ingat kan ya? Insya Allah masih ingat ya. Nah, sekarang kita berdoa bersama ya. Nah, sekarang kita berdoa bersama. Sikap berdoa. Tangan diangkat menunduk. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim Dua kalimat syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Doa belajar. Raditu billahi rabban wa bil doa mohon dilapangkan. Robbi sadri yassirli amri ikrar bina insana Allah bersamaku. Asami Allah diri Allah lihatku. Allah syahidi. Allah mempersaksikanku. Alhamdulillah. Udah selesai ya berdoanya ya. Nah, kemarin siapa yang udah ini, yang udah mengerjakan tugas PAI-nya yang kemarin, yang ada di modul? Oh iya, udah dikerjakan ya. Nah, kemarin Udah, Bu. Oh iya, udah. Oh iya, pinter 100 berarti. 100 berarti ya. Nah, kemarin materinya tentang apa? Kemarin materinya tentang apa ya yang ada di modul ya? Surat Al-Asr. Iya, surat Al-Asr ya.
Pintar surat Al-Asr. Nah, hari ini kita akan belajar lagi, akan mengulas lagi tentang materi Al-Asr ya, yang dari ini modul kemarin yang udah dipelajari sama anak-anak ya. Nah, coba sekarang di sini Bu Nindi ada materi, coba disimak ya. Nah, nanti kalau Bu Nindi udah selesai, nanti bisa tanya yang belum paham ya, oke? Nah, sementara ini ya, Bu Nindi mute dulu ya. Jangan dibuka dulu ya. Nanti dibuka mute-nya nanti kalau udah selesai. Kalau Bu Nindi udah selesai menyampaikan materi, oke? Siap ya? Siap semuanya ya? Yang siap coba angkat tangannya. Jempolnya coba ditunjukin yang udah siap belajar. Oke, si pinter. Nah, sekarang Bu Nindi mau share materi. Mana, Bu? Sebentar ya, lagi proses. Mana, Bu? Sebentar ya, lagi proses. Udah kelihatan? Udah kelihatan semuanya materi Belum, PPT-nya? Oh, belum. Oh iya, berarti sebentar ditunggu dulu. Belum. Ditunggu dulu berarti. Bu, koneksinya belum. Udah kelihatan. Gimana? Udah. Bu. Gimana? Udah kelihatan, Bu. Udah, oh iya, pinter. Udah kelihatan ya. Nah, sekarang Bu Nindi mute dulu ya. Jangan dibuka dulu mute-nya ya. Nanti kalau ada pertanyaan baru dibuka mute-nya. Kalau enggak, lewat chat aja nggak apa-apa. Chatnya kan nggak bisa, deh. Nggak bisa? Ya udah, nanti dibuka aja mute-nya. Dibuka aja mute-nya kalau ada pertanyaan ya. Sementara ditutup dulu, oke? Siap ya? Sekarang kita mulai belajar. Banyak orang chatnya. Dibanyakin orang. Bingung aku. Nah, sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar ini ya. Akan belajar PAI. Tentang surat apa? Surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Iya, surat Al-Asr. Kemarin siapa yang udah belajar? Kemarin siapa yang udah belajar surat Al-Asr yang udah dibuka? Udah ya? Oh iya, pinter. Udah semuanya ya? Ya, Bu. Oh iya, pinter. Bu, jangan nulis Arabnya, Bu. Wah, pinter. Udah dikirim juga di WhatsApp. Udah dikirim juga di WhatsApp? Udah ya? Udah nulis ya? Udah, Pinter berarti. Oke. Ya. Nah, sekarang Bu Nindi coba mengulas lagi ya tentang materi yang udah dibaca sama anak-anak kemarin. Nah, kemarin itu kita belajar surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu artinya masa. Nah, surat Al-Asr itu urutan surat ke-103. Nah, jumlah ayatnya ada 3 ayat ya. Jadi kalau ada yang tanya, surat Al-Asr itu ada berapa surat ya? Kalau jawabnya 4 berarti salah ya. Yang betul 3 ya. Ada 3. Oke. Iya. Nah, sekarang Bu Nindi lanjut lagi, sebentar. Nah, surat Al-Asr itu turunnya di kota mana? Kota Mekah ya. Nah, karena iya. Nah, surat Al-Asr ini termasuk golongan surat Makkiyah. Iya, Makkiyah. Pinter, Makkiyah. Nah, keutamaan dari surat Al-Asr ini adalah ringkasan nasihat untuk manusia dan dibaca ketika apa? Ketika berpisah dari pertemuan. Jadi kalau biasanya kita mau pulang dari sekolah atau kita ingin mengakhiri suatu acara,
Nah, biasanya kan kita dengan penutup majelis dan juga surat Al-Asr. Nah, gitu ya. Nah, siapa nih yang masih hafal surat Al-Asr itu bunyinya gimana ya? Aku, Bu, aku. Siapa itu? Oh iya. Coba. Oh iya. Coba dibaca. Bu. Nah, itu tadi surat Al-Asr berarti udah hafal semuanya ya. Dulu pas masih pas belum pandemi, masih di sekolah, sering dibaca ya ketika kita mau pulang, dibaca surat Al-Asr, terus dibaca doa penutup majelis juga kemarin ya. Juga surat sering ngaji ya. Oh iya, kalau habis mengaji juga biasanya juga tetap baca surat Al-Asr ya. Nah, tadi kan keutamaannya itu dibaca ketika apa? Iya. Ketika mengakhiri suatu acara atau ketika kita mau berpisah. Nah, ini ada kisah dan kandungan surat Al-Asr. Coba kita baca bersama-sama, tapi jangan dibuka ini ya, mute-nya ya. Dalam surat Al-Asr, Allah Ta'ala mengingatkan siapa yang benar-benar menjaga 4 hal ini, maka ia tidak termasuk orang yang merugi. Nah, dari kandungan surat Al-Asr tadi kan keutamaannya itu apa? Dibaca ketika kita mau berpisah. Nah, dalam surat Al-Asr itu Allah menyampaikan atau mengingatkan. Nah, siapa yang benar-benar menjaga 4 hal ini, maka ia apa tadi? Maka tidak termasuk orang yang merugi. Nah, 4 hal itu apa ya? Nah, coba kita simak bersama. Nah, dari keempat hal tersebut, yang pertama, beriman. Nah, beriman. Terus yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, nasihat dan menasehati atau mengajak kepada kebenaran. Dan yang keempat, bersabar dalam kebenaran. Nah, yang pertama itu ada apa tadi? Beriman ya. Nah, beriman itu berarti kita harus senantiasa apa? Beriman kepada Allah karena itu adalah kita ikut apa? Agama Islam ya. Jadi kita harus senantiasa beriman dan selalu menyembah Allah. Seperti itu, iya, percaya itu ya. Nah, yang kedua apa tadi? Beramal soleh ya. Iya, beramal soleh. Jadi kita harus sering beramal. Kalau kita biasanya sering menyisihkan uang saku tidak? Iya, kalau sering menyisihkan uang saku berarti udah pinter. Nah, nanti bisa dibuat ini sedekah. Nah, itu termasuk dengan beramal soleh. Nah, yang ketiga ini ada apa? Nasihat dan menasehati atau mengajak kepada kebenaran. Jadi kalau kita melihat suatu apa ya kejadian, temanku biar enggak ituin kucing. Gituin kucing gimana? Biar enggak itu biasanya kan suka ngagetin kucing biar enggak itu kucingnya. Oh iya, itu juga bisa. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu yang kira-kira kok itu kok salah ya, itu kok belum benar ya. Nah, kalau kita sesama manusia, sesama ini hamba Allah, kita harus senantiasa mengingatkan. Nah, berarti itu termasuk mengajak kebenaran. Contohnya kalau ada temennya yang buang sampah sembarangan, nah kita mengingatkan sebaiknya kalau membuang sampah itu di tempat sampah ya, biar apa?
biar bersih. Nah, itu juga termasuk dengan apa? Iman ya. Kayak hadis apa kemarin? Anadzafatu minal iman. Nah, itu. Contohnya itu ya. Ada lagi contoh yang lain? Coba mute-nya dibuka kalau ada contoh yang lain yang mengajak kebenaran. Apa? Temanku pernah buang sampah sembarangan terus tak suruh sampahnya dibuang di tempat sampah. Oh iya, pinter. Nah, contohnya itu. Ada lagi yang lain? Siapa tadi? Moodnya loh. Coba dibuka mute-nya yang mau menjawab. Contoh yang lain dari menasehati atau mengajak kebenaran. Mengajak dengan kebenaran. Coba. Coba mute-nya dibuka. Iya, coba. Yang udah dibuka langsung ini aja. Temanku sholat ke masjid. Oh iya, pinter. Iya, berarti mengajak ini ya jamaah ya. Jamaah di masjid ya. Dua teman kakak kelasku buat sholat bareng di masjid. Wah, pinter. Ya, itu termasuk mengajak kepada kebenaran. Nah, ada lagi selain itu? Mengajak mengaji. Oh iya, mengajak mengaji juga bisa. Nah, itu termasuk contoh mengajak kebenaran, bisa nasihat atau menasihati juga. Nah, yang terakhir ini ada bersabar dalam kebenaran. Kalau bersabar dalam kebenaran berarti seumpama kita lagi kena sakit. Nah, itu kita harus bersabar. Nah, insya Allah dosa kita diangkat sama Allah ya kalau sakit itu ya. Nah, kalau seumpama contoh yang lain kalau seumpama ada temennya yang dinasehati tentang kebenaran, tapi temennya itu malah belum mau mendengarkan kita. Jadi kita harus senantiasa tetap mengingatkan terus. Nah, tetap bersabar biar temennya yang diingetin itu lekas ini mendengarkan kebenaran yang kita ucapkan tadi ya. Udah paham semuanya? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan coba dibuka mute-nya tentang ini, 4 hal ini. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada Bu Nindi lanjut lagi ya. Bu, gimana? Aku kangen sekolah. Oh, kangen sekolah. Oh iya. Sementara sabar dulu di rumah ya. Nanti kalau pandeminya udah berakhir. Adikku tuh juga kangen sekolah loh, Bu. Oh iya, Bu Nindi juga kangen sama ini, sama anak-anak semuanya. Gimana? Bu, Gimana? aku kangen Ata. Kangen Ata? Oh iya. Nanti kalau kangen bisa video call dulu sementara ya. Bisa video call dulu. Jadi sementara ini belum bisa ketemu. Kalau kangen bisa video call bareng-bareng gitu. Nah, gimana? Ada pertanyaan lagi yang tadi udah Bu Nindi bahas tadi tentang 4 hal tadi tentang kandungan surat Al-Asr? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada Bu Nindi lanjut lagi ya. Nah, sekarang ada belajar budaya tertib. Belajar budaya tertib ini kita ada 5. Coba dibuka modulnya halaman 19. Modul yang PAI. Coba dibuka halaman 19. Udah dibuka semuanya ya. Nah, sebagai anak yang solih dan solihah, kita harus belajar. Gimana? Belum, Bu. Mau diambil, Bu. Oh iya, ya udah Bu Nindi ditunggu dulu. Nah, yang ada buku modul PAI-nya dibuka halaman 19 ya. Yang belum ada, ini dibuka modulnya yang kemarin udah diambil sama ayah atau bunda, atau kemarin cetak dari USF. Yang di print yang pekan ini itu juga bisa. Kalau yang punya dua-duanya gimana Bu? Ya udah dibuka semuanya nggak apa-apa, malah tambah pinter nanti ya. Udah ya, udah dibuka semuanya ya. Nah, di situ ada belajar budaya tertib. Nah, sekarang kita akan membahas belajar budaya tertib itu gimana ya.
Nah, sebagai anak yang soleh dan solihah, kita harus belajar tunduk patuh sejak dini atau sejak sekarang ya. Di antaranya dengan menerapkan budaya tertib. Nah, salah satunya dengan menerapkan budaya tertib. Nah, salah satu budaya tertib ini ada 5. Yang pertama ini ada hadir di sekolah dan di kelas tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kayak dulu, kayak pas masih bisa langsung belajar di sekolah, nah itu kita harus hadir di sekolah dan di kelas tepat waktu. Itu kalau pas pandemi ini berarti tetap sama jam 7 harus udah siap, itu udah termasuk tertib. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, belajar budaya tertib ada apa lagi ya? Meletakkan alas kaki pada rak. Nah, contohnya itu. Jadi, kalau kita habis berpergian atau habis keluar rumah, kita harus meletakkan alas kaki pada tempatnya. Kalau di sini bisa pada raknya. Seperti itu. Siapa nih yang kalau pergi dari rumah sering meletakkan alas kaki di tempatnya atau di rak? Coba tunjuk tangan. Oke, pinter berarti ya. Nah, yang ketiga, contoh belajar budaya tertib itu ada jajan pada waktu yang ditentukan. Nah, contohnya ini, kalau pas di sekolah, itu kan ada waktu istirahat. Nah, kita bisa menggunakan waktunya untuk membeli jajan kalau kita pengen jajan. Kalau pas lagi jam pelajaran, gimana Bu? Boleh nggak beli jajan? Berarti belum boleh ya, bolehnya pas istirahat ya, gitu. Nah, sekarang contoh belajar budaya tertib yang keempat, membudayakan antri dengan tertib. Nah, jadi kalau kita ingin membeli sesuatu di toko atau ingin membeli jajan di kantin, nah kita harus membudayakan antri dengan tertib. Nah, gitu. Jadi kita bisa tertata rapi dan juga kalau kita datangnya terakhir berarti kita juga antri terakhir. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir contohnya ada budaya 5R. Budaya 5R itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Coba dibuka mute-nya. Budaya 5R itu apa aja ya? Yang tahu coba dibuka. Ngerti, Bu. Nggak ngerti, nggak tahu. Oh iya. Nah, coba yang punya modul ini PAI dibuka. Nah, di situ ada budaya 5R. Coba yang ada buku PAI-nya, modul PAI-nya, dibacakan 5R itu apa aja ya? 1. Ringkas. Iya, ringkas itu. Oh iya, Singkirkan yang tidak diperlukan. Iya, singkirkan yang tidak diperlukan. Yang kedua, rapi. Rapi itu apa ya? Sesuatu di tempatnya. Iya, pintar. Yang ketiga apa? Bersih. Bersih dari bersihkan dari kotoran dan sampah. Yang keempat, dari kontak dan kebersihan sebagai media. Iya, pintar. Nah, sekarang coba Bu Nindi ulang lagi ya. Nah, jadi budaya 5R itu adalah budaya yang depannya itu ada R-nya. Nah, sekarang Bu Nindi sebutkan ya, budaya 5R itu apa aja ya? Yang pertama itu ada ringkas. Ringkas itu singkirkan yang tidak diperlukan. Jadi, kalau seumpama kita ingin menata di kamar, nah kita kalau sekiranya ada barang yang tidak diperlukan, nah kita bereskan biar ringkas. Nah, yang kedua ada rapi. Rapi itu kita harus senantiasa menjaga kerapian ya, dimanapun ya. Apalagi di rumah. Seperti itu ya. Bu, gimana? Kelas berapa yang boleh jajan? Kelas berapa yang boleh jajan? Kelas berapa aja? Bu, udah boleh jajan ya, Bu? Gimana yang boleh jajan? Yang udah boleh jajan enggak? Boleh jajan? Iya, boleh jajannya pas istirahat gitu kan dulu. Gimana? Enggak boleh tak, Bu?
Oh, Kelas 1 Kelas berapa aja yang boleh, Bu? Mulai jam iya. 2. 1 katanya nggak boleh jajan. Oh, kelas 1 belum boleh jajan. Oh, gitu. Oh iya. Kelas dulu udah 2 boleh, kayaknya udah boleh. Oh iya, coba Udah besok boleh Bu kelas Titi. 1, Bu. Sekarang udah enggak. Soalnya kakak kelasku kelas 2 waktu aku kelas 1 aku dibeliin jajan. Oh gitu. Oh Waktu iya, di ya. kelas Oh iya, berarti pas waktu istirahat ini ya, apa namanya? Belum bisa beli jajan ya, nanti bisa nitip ke siapa? Ke bu guru atau ke kakak tingkat gitu, kakak kelasnya kelas gitu. 2 kayaknya udah boleh soalnya Kelas kakak 1 kelas bawa bekal sendiri. Oh iya, bawa Aku bekal dibeliin sendiri. Oh iya, jajan pinter waktu di berarti. kelas Jadi kalau tadi contohnya itu kan jajan pada waktunya. Nah, kalau dulu belum boleh jajan di luar berarti apa? Kalau bawa bekal sendiri berarti dimakan Aku waktu sudah istirahat. boleh. Nah, itu termasuk apa? Gantinya jajan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Bu Nindi lanjut lagi, boleh ya? Oke, Bu Nindi lanjut lagi. Nah, tadi Bu Nindi udah menyebutkan 2 ya, budaya 5R ya. Nah, sekarang yang ketiga. Budaya 5R itu ada resik. Nah, jadi kita harus membersihkan dari kotoran dan sampah. Nah, jadi dimanapun kita harus senantiasa menjaga kebersihan ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah menjaga kebersihan, kita akan selalu sehat dan selalu tempatnya selalu rapi kayak gitu. Nah, selanjutnya ada rawat, pertahankan kerapian dan kebersihan. Jadi kita harus senantiasa merawat apapun yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti pohon atau tumbuhan atau barang yang di sekeliling kita, kita harus senantiasa merawatnya seperti itu. Nah, yang terakhir ada rajin. Rajin itu jadikan rapi dan bersih sebagai budaya. Jadi kita harus rajin merawat daya 5R itu. Supaya apa? Supaya semua tertata rapi. Nah, itu termasuk belajar budaya tertib seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan enggak? Ada enggak ya? sekarang rawat, Bu. Rawat? Rawat udah. Rawat itu pertahankan kerapian dan kebersihan. Nah, gitu. Kita harus senantiasa selalu merawat apapun yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Nah, coba ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada Bu Nindi, stop share-nya. Share PPT-nya. Oke. Nah, tadi kita udah belajar apa? Surat Al-Asr dan apa? Budaya tertib. Iya, kita udah belajar surat Al-Asr dan budaya tertib ya. Tertib. Iya, tertib. Nah, tadi kita udah belajar surat Al-Asr dan budaya tertib. Surat Al-Asr tadi terdiri dari berapa ayat? 4 ayat atau 3 ayat ya? Pinter, 3 ayat ya. Jadi bukan 4 ya, tapi 3. Nah, turunnya di mana ya surat Al-Asr tuh? Di Mekah atau di Madinah ya? Oh iya, di Mekah. Pinter. Oke. Nah, tadi dari apa? Kandungan surat Al-Asr itu Allah itu menyampaikan ada 4 golongan yang insya Allah tidak merugi. Nah, 4 itu apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Beriman. Iya, beriman, beramal soleh. Beramal soleh. Terus apa lagi? Mengajak kebenaran, sabar dalam kebenaran. Iya, pintar. Sabar dalam kebenaran. Iya. Nah, terus ada contoh belajar budaya tertib. Contoh belajar budaya tertib. Tadi bisa hadir di sekolah tepat waktu. Apa aja belajar budaya tertib? Makan alas kaki pada Oh iya, pintar. belajar pada waktu di pangkuan, membudayakan antri dengan tertib. Oke,
5R-nya apa aja ya? Ada yang masih ingat 5R-nya apa aja? Ringkas. Ringkas? Oh iya, coba. Singkatan yang tidak Ringkas, diperlukan. tidak diperlukan. Iya, terus? Oh iya, Letakkan rapi. sesuatu di tempatnya. Bersih dari kotoran dan sampah. Iya, terus? Pertahankan kerapian dan kebersihan. Rajin jadikan rapi dan bersih Rajin sebagai jadikan rapi dan bersih budaya. menjadi budaya. Oke, sih pinter ya. Nah, udah paham semua berarti ya? Ada pertanyaan nggak ya? Ada pertanyaan nggak? Udah paham semua berarti ya? Nah, oke, pinter berarti udah pinter-pinter semua berarti. Insya Allah untuk surat Al-Asrnya udah hafal semua ya? Ada yang belum hafal? Sudah hafal. Iya, udah hafal pinter berarti. Iya. Oke, pinter berarti kalau udah hafal nanti bisa, kalau ada yang belum hafal nanti bisa dihafalin lagi, tapi insya Allah kalau anak-anak ibu di kelas 2 insya Allah udah hafal semuanya, udah pinter-pinter semua soalnya ya. Nah, tetap semangat belajar ya. Beneran nih nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, Bu Nindi akhiri ya. Aku nggak ada pertanyaan. Oke. Aku nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada berarti udah pinter semua. Udah pinter semua. Oke, ya udah Bu Nindi akhiri ya. Bu Nindi akhiri ya. Tetap semangat belajar ya, walaupun masih di rumah ya. Kalau ada yang kangen sama temennya, bisa video call. Nah, mohon maaf ya, ini jaringannya nggak stabil ya. Nah, insya Allah pekan besok kita sambung lagi, gitu ya. Oke, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan keluar-keluar rumah dulu kalau ini belum penting banget. Oke, yaudah Bu Nindi akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya kita Oh ya, sebelumnya kita tutup dengan bacaan apa? Yang baru saya pelajari, kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim.